어제 강정호 선수가 세인트루이스 우승한 선수 Terbukti curang, curi umur di Piala Asia U17 2025, Timnas Korea Utara terancam sanksi berat dari FIFA. Presiden Korea Utara ngamuk dan tak terima sampai bilang begini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update paling gres dari lineup Garuda. Percaya deh, itu gak akan ngurangin rezeki kalian. Justru bisa bantu usaha pemerintah buat ngurangin angka pengangguran di Indonesia. Udah? Oke, sip. Mari kita lanjut. Drama besar di Piala Asia U17 2025, Korea Utara tersandung skandal curang usia. Gelaran Piala Asia U17 2025 menjadi ajang yang penuh drama, bukannya karena ketatnya persaingan antar negara, tapi juga karena skandal besar yang menyeret nama Timnas Korea Utara U17. Tim berjuluk Cholima, T. Itu diduga kuat melakukan kecurangan usia dalam turnamen yang semestinya diikuti oleh pemain berusia di bawah 17 tahun. Skandal ini mencuat usai pertandingan perempat final antara Korea Utara U17 melawan Indonesia U17 yang digelar pada Senin malam 16 April 2025. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia kalah telak dengan skor mencolok, 0-6. Tapi anehnya, bukan skor besar itu yang bikin publik murka, melainkan perawakan dan performa mencurigakan para pemain Korea Utara. Itu bukan anak 11 tahun, itu om-om main bola. Publik geram, media sosial meledak. Bukan tanpa alasan publik Indonesia dan Asia curiga. Di beberapa momen pertandingan, postur tubuh dan wajah para pemain Korea Utara tampak jauh lebih matang. Bahkan beberapa terlihat seperti pria berusia 25-30 tahun. Banyak yang menyindir di media sosial bahwa pertandingan tersebut seperti laga anak lawan bapak. Komentar seperti, lawan bapaknya bukan Timnas U17, ramai menghiasi lini masa. Bahkan akun X, dulu Twitter, menulis dengan nada satir. Anak-anak korut ini taruhannya nyawa, makanya gacor amat. Tanpa ampun membantai Garuda Muda daripada dibantai sendiri oleh Kim Jong-un. Indonesia 05 Korea Utara. Tak hanya kecurangan usia, muncul pula tuduhan bahwa Korea Utara menggunakan doping dalam turnamen ini. Sejumlah media internasional turut mengangkat kabar ini, memicu FIFA dan AFC untuk mulai penyelidikan resmi. Presiden Korea Utara Kim Jong-un, mereka cuma iri. Menanggapi isu yang menyebar seperti api, Presiden Korea Utara Kim Jong-un akhirnya buka suara. Ia menyangkal keras tudingan bahwa para pemain timnasnya melebihi batas usia atau menggunakan zat terlarang. Dalam pernyataannya, Kim bahkan terlihat emosi. Setahu saya, pemain kami murni berusia di bawah 11 tahun. Hanya karena kami bermain bagus, media menyebut kami curang. Itu tidak adil. Kalau memang tidak percaya pada kemampuan kami, silakan buktikan sendiri. Pernyataan Kim ini sontak memantik reaksi lebih besar dari dunia sepak bola internasional. Pasalnya, Korea Utara memang dikenal tertutup dan tidak pernah transparan terkait data administrasi, termasuk umur pemain. FIFA dan AFC turun tangan, investigasi resmi dimulai. FIFA langsung mengambil langkah tegas. Komite Etik dan Disiplin FIFA telah menghubungi AFC dan Federasi Sepak Bola Korea Utara untuk melakukan investigasi lanjutan. Bila terbukti melakukan manipulasi usia, Korea Utara bisa dikenai sanksi berat, seperti 1. Diskualifikasi dari Piala Asia U17 2025. 2. Larangan tampil di ajang internasional usia muda selama beberapa tahun. 3. Denda besar dan pengawasan ekstra terhadap seluruh kegiatan sepak bola Korea Utara. Sudah pernah terjadi sebelumnya. Korea Utara dan hukuman tahun 2010. Skandal kali ini mengingatkan banyak pihak pada kejadian tahun 2010 saat Timnas Korea Utara tampil buruk di Piala Dunia. Kabar menyebutkan para pemain dan pelatih mereka menerima hukuman keras setelah kembali ke Pyongyang. Radio Free Asia bahkan menyebut pelatih saat itu, Kim Jong-un, dihukum kerja paksa dan dipermalukan di depan umum. Meskipun FIFA kala itu sempat melakukan penyelidikan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya kekerasan dari pemerintah Korea Utara kepada timnya. Namun, reputasi Korea Utara dalam mengelola sepak bola jadi sorotan tajam hingga hari ini. Korea Utara tetap melaju, tapi dibayangi bayang-bayang skandal.
Meskipun diterpa badai tudingan, Korea Utara tetap dipastikan melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025 dan akan menghadapi Uzbekistan U17 pada Jumat dini hari, 18 April 2025, pukul 12 WIB. Namun, laga itu kini dibayangi awan gelap. Dunia menanti keputusan FIFA. Akankah Korea Utara tetap diizinkan bermain atau malah didiskualifikasi? Fakta atau fiksi? Dunia menanti jawaban FIFA. Untuk saat ini, semua tuduhan masih berstatus dugaan. Namun jika terbukti benar, ini bisa menjadi salah satu skandal sepak bola usia muda paling besar dalam sejarah. Para netizen Indonesia berharap ada keadilan, bukan hanya karena timnas kita kalah, tapi karena integritas olahraga harus dijaga. Jadi, bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah Korea Utara benar-benar curang atau hanya jadi korban teori konspirasi? FIFA dan AFC punya tugas besar untuk menjawabnya. Dunia sepak bola tengah dikejutkan dengan fenomena tak biasa. Supporter timnas Indonesia U11 bikin geger. Bahkan media-media besar Eropa sampai tak bisa diam menyaksikan bagaimana luar biasanya antusiasme pendukung Garuda Asia menjelang laga perempat final Piala Asia U19 2025 menghadapi Korea Utara. Bukan hanya soal euforia, tapi juga dampaknya. Pemerintah Korea Utara secara resmi menutup semua saluran TV di negaranya dan hanya mengizinkan satu siaran nasional untuk menyiarkan langsung pertandingan tersebut. Langkah drastis ini langsung jadi buah bibir, terutama di media-media ternama seperti Sky Sports, L'Equipe, Bild, hingga Marca yang meliput peristiwa ini secara khusus. Ini bukan hanya tentang bola, ini tentang bagaimana sepak bola bisa mengguncang batas geopolitik, budaya, dan kendali informasi. Pemerintah korut tutup layar demi satu laga. Bukan rahasia lagi bahwa rezim Korea Utara sangat mengontrol informasi dan hiburan yang dikonsumsi oleh rakyatnya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, mengajak masyarakat dan seluruh pendukung sepak bola tanah air untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada tim nasional Timnas Indonesia U19. Meskipun skuad muda Garuda Nusantara tersebut baru saja tersingkir dari ajang Piala Asia U19 2025. Dalam pertandingan perempat final yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah pada Senin malam 14 2025 waktu Indonesia Barat, tim asuhan Nova Arianto harus mengakui keunggulan Korea Utara U19 dengan skor telak 0-6. Hasil ini membuat langkah timnas U19 terhenti di 8 besar dan harus mengubur harapan melangkah lebih jauh di kompetisi tingkat benua tersebut. Meski demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian timnas U19 patut dibanggakan. Ia menilai perjuangan mereka hingga bisa mencapai perempat final dan lolos ke Piala Dunia U20 2025 melalui jalur kualifikasi merupakan pencapaian luar biasa. Harus diakui bahwa babak 8 besar memang berat untuk timnas Indonesia U19. Tapi saya minta kepada para pemain dan tim pelatih agar pulang ke tanah air dengan kepala tegak. Mereka telah menunjukkan kemampuan luar biasa dan lolos ke Piala Dunia U19 bukan karena jatah tuan rumah, tapi melalui jalur prestasi. Itu luar biasa, ujar Erick dalam keterangan resminya pada Selasa, 15 2025. Erick juga mengingatkan publik agar tidak menjatuhkan mental para pemain muda hanya karena kekalahan. Menurutnya, perjalanan mereka masih panjang dan banyak dari mereka telah menorehkan pencapaian pribadi yang tinggi, bahkan berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih sangat panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus. Luar biasa dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi, ucap Menteri BUMN itu. Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan juga perjuangan orang tuanya agar mereka bisa menjadi pemain nasional. Tidak mudah, dan itu harus kita hargai. Dengan pencapaian ini, Erick menegaskan bahwa program pembinaan dan pengembangan yang dijalankan oleh PSSI telah menunjukkan hasil nyata. Keikutsertaan Timnas Indonesia U19 di ajang Piala Dunia 2025 adalah bukti bahwa kerja keras selama ini tidak sia-sia. Jika di tahun 2023 kita ke Piala Dunia U19 karena menjadi tuan rumah, kini kita kembali ke Piala Dunia karena lolos lewat jalur kualifikasi. Itu bukti nyata bahwa program yang kita jalankan berhasil. Para pemain dan tim pelatih benar-benar memberikan kebanggaan bagi bangsa. Lanjutnya, untuk menghadapi Piala Dunia U19 2025,
Eric memastikan bahwa PSSI akan melakukan persiapan yang jauh lebih matang. Ia berkomitmen agar tim ini tampil lebih kuat dan mampu menorehkan hasil lebih baik di turnamen paling bergengsi untuk kelompok usia tersebut. PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U19 mendatang dengan prestasi yang jauh lebih baik lagi. Kami ingin mereka bertarung dengan penuh percaya diri dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Eric. Perjalanan timnas U19 tak mudah tapi membanggakan. Perjalanan timnas Indonesia U19 di Piala Asia 2025 memang penuh tantangan. Tergabung dalam grup yang ketat, mereka berhasil menunjukkan determinasi tinggi dan keluar sebagai salah satu tim yang lolos ke fase gugur. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.